treatment atau pengelolaan terhadap sumber daya alam itu yang dalam banyak hal sebenarnya kita bisa katakan ada semacam salah urus. Gitu. Nah, antara lain kemudian fenomena korupsi itu yang semakin memperunyam gitu dalam soal pengelolaan sumber daya alam. Halo Sobat Krusial, jumpa lagi dengan kami Kaji Ringkas Isu Sosial. Pada kali ini kita akan membahas tentang korupsi dan kerusakan lingkungan. Stay tune. Nah, pada tahun ini, di awal tahun, kita semuanya dikejutkan di bulan Januari dengan adanya banjir yang sangat besar di Kalimantan Selatan. Lalu, waktu itu Bapak Presiden kita, Presiden Jokowi, itu mengatakan bahwa penyebab banjir itu adalah curah hujan yang tinggi selama 10 hari. Tapi, di kesempatan yang lain, teman-teman dari KPK mengatakan bahwa korupsi di sektor pengelolaan sumber daya alam itu berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan. Dan biasanya kalau lingkungan sudah rusak maka akan timbul bencana. Nah, apakah benar sesungguhnya ada hubungan antara korupsi dan kerusakan lingkungan dan berujung kepada bencana? Di tengah-tengah kita sudah ada Pak Toto. Selamat berjumpa Mas dengan kita. Apa kabar? Kabar baik, selamat siang. Ya, seperti krusial, beliau ini adalah ketua dari Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada dan dosen di Fakultas Hukum. Dan beliau ini pernah studi master di Amerika Serikat begitu. Ini bukan tamu yang biasa, ini adalah tamu yang luar biasa, begitu maksudnya ya. Nah, untuk pemulainya Mas begini Mas. Jadi kan kemarin ada beberapa pendapat soal penyebab bencana misalnya di Kalimantan Selatan. Nah, kalau menurut Presiden itu kan karena curah hujan saja gitu. Jadi seolah-olah tidak ada hubungannya dengan pembangunan. Nah, kalau misalnya menurut Mas Toto sendiri dalam hal untuk sebagai pegiat anti korupsi, bagaimana pendapat Mas Toto tentang korupsi di sektor sumber daya alam Mas? Seperti itu. Ya, mengawali tadi yang disampaikan Mas Irsad gitu ya, bencana alam antara lain kemudian diilustrasikan kasus di Kalimantan Selatan. Ya. Kemudian ada statement dari Presiden yang menyatakan itu disebabkan oleh curah hujan yang sangat tinggi. Ya. Sebagai penyebab langsung boleh jadi benar, gitu. Tetapi itu tentu bukan menjadi satu faktor utama gitu ya dan satu-satunya. Ketika kita bicara tentang sumber daya alam, bagaimana layanan ekosistem atau lingkungan yang disediakan oleh sumber daya alam itu akan sangat terkait sekali dengan bagaimana kita melakukan pengelolaan atau menyikapi terhadap sumber daya alam itu. Nah, kalau itu tentu ada kaitannya dengan akumulasi gitu. Jadi tidak semata-mata sekedar sebagai curah hujan, tapi bagaimana treatment atau pengelolaan terhadap sumber daya alam itu yang dalam banyak hal sebenarnya kita bisa katakan ada semacam salah urus. Gitu. Nah, antara lain kemudian fenomena korupsi itu yang semakin memperunyam gitu dalam soal pengelolaan sumber daya alam. Jadi salah urusnya adalah korupsi ya Mas ya, korupsi di sektor sumber daya alam nih. Kalau misalnya boleh diberikan contoh misalnya Mas, contoh korupsi yang ada di sektor sumber daya alam misalnya, contoh-contohnya seperti apa Mas? Ya, ketika pihak pemegang otoritas gitu ya, birokrasi itu baik di level pemerintah daerah, apakah kabupaten, apakah provinsi, atau kemudian di level nasional gitu, pusat, itu mereka rentan gitu ya, terpapar dengan tindak pidana korupsi gitu. Terlebih ketika mereka punya pandangan melihat bahwa sumber daya alam itu merupakan komoditas gitu yang bisa dikomodifikasikan dengan posisi atau otoritas atau jabatan mereka gitu ya. Misalnya dalam konteks izin gitu. Nah, itu kan panjang untuk proses izin tuh. Dari misalnya sebuah perusahaan akan mendapatkan izin usaha pertambangan atau izin usaha perkebunan gitu, atau misalnya akan dapat apa istilahnya konsesi tertentu gitu ya. Itu kan ada satu proses yang panjang ya. Dan seringkali kemudian karena lebih banyak melihat bahwa izin itu adalah komoditas gitu, tidak terlalu hero, lebih cermat dan lebih bijak mengenai carrying capacity gitu. Daya dukung dan daya tampung lingkungan itu. Dimana kita sebenarnya kan paham yang namanya lingkungan, sumber daya alam itu punya yang namanya carrying capacity ya, punya keterbatasan daya dukung. Nah, kalau ini tidak dicermati dengan bijak ya, akumulasi itu nanti akan terjadi. Misalnya kasus
Kalimantan Selatan. Misalnya kemudian bencana longsor di Nganjuk kemarin gitu. Ya, itu bagian dari konsekuensi lingkungan tadi. Jadi apakah maksudnya kemudian korupsinya itu biasanya ada di tingkat perizinan, misalnya pengusaha-pengusaha atau perusahaan-perusahaan tambang dan perkebunan, kemudian dia mencoba menyuap misalnya pemerintah daerah gitu agar memberikan izin gitu ya? Ya. Apa seperti itu? Yang paling kasat mata ya di situ ya. Yang paling kasat mata itu misalnya dalam proses perizinan usaha gitu ya, untuk aktivitas yang memanfaatkan atau mengeksploitasi sumber daya alam itu, apakah kebun, apakah tambang, minerba gitu, atau apakah hutan gitu. Itu kan dia harus ada proses dari mulai analisis kajian ilmiah gitu ya, misalnya harus AMDAL gitu. Nah, AMDAL ini kan nanti bermuara pada apakah dia layak atau tidak. Ketika dia layak baru kemudian nanti akan diberikan izin lingkungan. Ketika tidak layak maka izin lingkungan mestinya secara normatif kan tidak boleh keluar. Sehingga rencana kegiatan tadi yang diusulkan tidak boleh jalan. Nah, pada tahap-tahap inilah sebenarnya kemudian seringkali itu menjadi komoditas gitu ya. Komoditas misalnya oleh birokrasi gitu. Ini kemudian ditransaksikan. Misalnya dari sisi kajian AMDAL-nya sebenarnya tidak memenuhi nih untuk bisa dikatakan layak. Ya sudah, gimana caranya biar layak gitu kan. Nah, itu kan ada harganya itu. Berarti jual beli AMDAL dan antara lain dan izin itu. Iya, antara lain kan di dalam perizinan itu panjang tuh prosesnya, dari mulai ada AMDAL, kemudian izin lingkungan sampai kemudian yang paling akhir kan ada izin usaha atau kegiatannya itu. Nah, di dalam rentang itulah. Gitu. Nah itu yang dalam konteks izin ya, belum lagi kemudian yang situasi yang terjadi yang memang ilegal sejak awal gitu. Kadang-kadang kan kemudian kita bisa lihat ada praktek yang terjadi yang sifatnya ilegal itu tidak ada treatment yang serius gitu ya. Misalnya perusahaan perkebunan itu tanpa punya izin pelepasan kawasan dia melakukan kegiatan land clearing di lapangan dan kemudian mengalihfungsikan itu untuk penanaman dari hutan kemudian menjadi sawit misalnya. Itu kan banyak fenomena itu. Misalnya ketika BPK menemukan ada 2,5 sampai 3 juta hektar kebun di dalam kawasan hutan. Itu by default ilegal. Tapi nggak pernah dipersoalkan. Dan itu biasanya kan harus mengirimkan atau menyuap dulu kepada pemerintah sehingga kemudian hal itu tidak ditindak itu ya Mas. Kira-kira lain begitu. Jadi ada di izin, kemudian ada di pembiaran. Jadi hal-hal yang tidak sesuai dengan undang-undang mengenai proses dan mekanisme misalnya alih fungsi lahan atau land clearing, kemudian dia menyuap gitu. Boleh jadi gratifikasi. Nah, kalau misalnya sekarang kan sudah ada ini Mas, undang-undang Cipta Kerja misalnya. Nah, yang biasanya banyak soroti itu kan misalnya undang-undang itu nanti bisa dikonfirmasi dia AMDAL tetap ada, tapi ada di pemerintah pusat. Nah, kemudian apa itu kira-kira dampaknya bagi korupsi di sektor sumber daya alam ini? Apakah semakin menguatkan korupsi atau mungkin bisa sampai menyulitkan pemberantasan korupsi atau kayak gimana Mas? Iya, ini juga masih tanda tanya juga ya. Apakah dengan treatment kebijakan melalui Undang-Undang Cipta Kerja tadi men-take over otoritas ya misalnya dalam konteks ini misalnya dalam pemberian perizinan gitu ya, yang di dalam Undang-Undang Cipta Kerja kan kemudian dinomenklaturkan baru menjadi persetujuan lingkungan gitu, bukan lagi ada istilah izin lingkungan yang kemudian di-take over oleh pemerintah pusat. Nah, ini juga masih menjadi datanya, apakah ketika di-take over pemerintah pusat kemudian dia akan meminimalisir atau malah kemudian mengeliminir gitu ya potensi-potensi korupsi tadi, apakah bribery, apakah extortion gitu ya, pemerasan dan sebagainya. Tapi saya lebih melihatnya ketika izin itu justru kemudian diambil alih misalnya ya, dalam konteks ini tadi Undang-Undang Cipta Kerja oleh pemerintah pusat. Nah, justru menjadi tidak logis lagi menurut saya bagaimana dengan mekanisme pengawasannya. Misalnya ketika semua disentralisasi lagi gitu, ke pemerintah pusat dalam konteks persetujuan lingkungan ini, dan kemudian kabupaten menjadi tidak punya atau
pemerintah daerah tidak punya lagi otoritas itu. Nah, siapa yang kemudian akan mengawasi? Iya, kalau kemudian jalannya on the right track gitu ya. Tapi kalau tidak gitu, kan kita juga bisa menyaksikan realitas bahwa fenomena korupsi itu ya tidak semata-mata kemudian terjadi pada level birokrasi di tingkat bawah, tapi juga kemudian terjadi di atas. Berarti itu menyebabkan tidak logis dalam hal pengawasan itu Mas ya kira-kira? Oh iya, karena ya tentu kan kalau dari pemerintah pusat kan ada keterbatasan jarak ya dan jangkauan ya dengan situasi langsung yang ada di lapangan gitu. Bagaimana kemudian misalnya pemerintah kabupaten atau provinsi akan punya sense of belonging manakala bukan dia yang memberikan izin gitu. Satu sisi itu gitu. Kalau misalnya dari kinerja pemberantasan korupsi itu ya, biasanya ini KPK ini cukup banyak tidak Mas dalam mengungkap korupsi di sektor sumber daya alam ini Mas, gitu. Ya, dari kinerja setidaknya pada aspek atau pada bidang pencegahan itu relatif bagus ya menurut saya. Jadi mulai sejak tahun 2010 itu mereka kan menginisiasi gerakan nasional penyelamatan sumber daya alam itu. Dan antara lain kemudian ada kajian-kajian di situ ya, dan kemudian itu menjadi rekomendasi untuk berbagai instansi gitu ya, institusi atau kelembagaan. Misalnya kemudian sejak era tahun 2010 itu KPK menginisiasi NKB itu, nota kesepahaman bersama. Ada sekian kementerian, ada sekian lembaga yang terhimpun di situ, yang ya suka nggak suka kemudian mereka terdorong gitu untuk lebih punya komitmen ya pada konteks pencegahan. Sampai kemudian ketemu potensi-potensi kerugian itu dalam sektor sumber daya alam. Nah dari sisi itu ya pencegahan itu menurut saya kinerja KPK cukup bagus ya. Dari sisi penindakan juga demikian. Itu misalnya ada kasus-kasus tangkap tangan gitu ya terkait dengan suap perizinan sumber daya alam itu misalnya kasus-kasus yang kemudian mulai terangkat ke permukaan dari mulai kasus dulu awal sekali yang ramai itu kan kasus Alami Nasution itu ya anggota DPR gitu. Terus kemudian dalam kasus suap juga pemberian izin usaha pertambangan di mana itu Nur Alam itu di Sulawesi Tenggara gitu ya, atau misalnya kemudian kasus Bupati Buhol itu dengan Siti Harta Timur Daya itu tahun-tahun 2013 gitu. Nah itu sebenarnya menunjukkan pada kita bahwa ya KPK relatif diandalkan dibanding ketika melihat dari kinerja dari lembaga penegak hukum yang lain gitu. Jadi kan tadi KPK berhasil kira-kira menaksir gitu Mas kerugian negara yang bisa disebabkan oleh korupsi di sektor sumber daya alam. Kalau misalnya boleh ini Mas memberikan contoh-contoh dari kerugian negara dengan adanya korupsi di sektor sumber daya alam, apakah berkurangnya pendapatan atau sampai hal yang lainnya Mas? Oh iya, tentu berkurang pada potensi pendapatan negara ya. Misalnya potensi pendapatan negara dari sektor pajak di minerba misalnya itu ya, dari kajian KPK itu yang mestinya bahkan ada 15T yang kemudian itu tidak masuk gitu kira-kira begitu. Atau misalnya kemudian dari sektor perkebunan gitu ya, bagaimana pelaku perkebunan itu baik orang pribadi maupun kemudian badan gitu, mereka tidak comply dengan kewajiban pajak. Besar sekali itu. Atau misalnya kemudian suap di sektor kehutanan gitu yang katanya kemudian setahun bisa sampai 600 juta sampai 20 miliar gitu, itu kan fantastis ya. Dan itu dipaling aja ya, dicuri aja itu sama koruptor itu. Tapi biasanya potensinya itu atau kerugiannya itu bisa dikembalikan ya Mas? Misalnya dia harus mengembalikan atau dia menguap dengan pelakunya cukup di penjara gitu Mas untuk besaran tadi itu. Iya. Kalau dari sisi mekanisme gitu ya, secara normatif memang ada ketentuan yang kemudian membackup itu. Misalnya ketika di dalam tuntutan, di dalam proses penindakan itu sampai kemudian di penuntutan kan biasanya tidak saja kemudian menuntut terdakwa untuk dihukum pidana penjara, tetapi juga kemudian ada uang pengganti gitu. Nah, ya biasanya kemudian harapannya dari uang pengganti itu yang menjadi beban bagi terdakwa untuk kemudian diambil alih oleh negara.
Jadi tetap ada bisa dikembalikan, tapi susah ya untuk uang yang sudah dicuri tadi, atau bisa ya, ya tentu tidak selalu dalam bentuk uang ya, karena kan biasanya sudah berubah jadi aset dan sebagainya itu. Tapi bisa ya? Ya bisa. Okay. Jadi aset itu kan tentu kemudian bisa disita untuk menutup atau mengembalikan kerugian negara itu. Nah, kalau misalnya kan tadi kan korupsi misalnya kan di izin, di AMDAL dan lain-lain itu. Lalu kalau dampak bagi negara kan ada rugi tadi, potensi kehilangan pendapatan. Nah, sebenarnya kalau untuk lingkungan sendiri, dampak bagi lingkungan sendiri, perilaku korupsi itu bisa menyebabkan apa, Mas? Kira-kira? Ya tentu kerusakan ya, kerusakan dan juga pencemaran gitu. Kalau di dalam terminologi hukum lingkungan itu kan fenomena masalah lingkungan itu kan ada dua bentuk tuh. Ada pencemaran dan kemudian ada kerusakan lingkungan. Nah, pencemaran dan kerusakan itu kan diakibatkan oleh treatment bagaimana kita menyikapi mengelola lingkungan itu dengan tidak bijak ya. Dengan tidak melihat bahwa lingkungan itu secara alamiah punya yang namanya kemampuan pemulihan diri, dan itu terbatas gitu ya. Yang itu yang kita sebut sebagai daya dukung lingkungan. Nah, ketika daya dukung itu terlampaui gitu, dan apalagi kemudian dengan perilaku koruptif, ini pasti kemudian akan mengarah ke sana. Karena perilaku koruptif itu kan tidak menghiraukan dengan situasi seperti ini gitu. Dan ibaratnya kita bisa membayangkan bahwa perilaku koruptif itu adalah free rider gitu, penumpang gelap itu yang tidak punya kepedulian terhadap keterbatasan daya dukung. Nah, tentu kemudian hasilnya itu akan sampai pada konsekuensi problem lingkungan tadi. Nah, Mas, imbas dari penumpang gelap tadi ya, itu kan sebenarnya kan juga masuk di kerusakan lingkungan. Nah, kemudian dari kerusakan lingkungan itu dampak yang paling nyata bagi masyarakat bawah atau masyarakat biasa, Mas, yang dari perilaku koruptifnya mereka itu, dari para free ridernya itu. Ya tentu mereka jadi korban ya. Apalagi masyarakat yang tinggal di lokasi terkait. Nah, misalnya masyarakat yang tinggal di wilayah di dekat wilayah izin usaha pertambangan. Misalnya yang kasus yang paling mudah misalnya kolong-kolong bekas tambang batu bara di Kalimantan Timur yang tidak pernah direklamasi sesuai dengan ketentuan seharusnya. Dan akhirnya kemudian banyak anak-anak itu kepleset, kecebur, kemudian meninggal gitu. Nah, ini bentuk langsung itu bagaimana kemudian mereka menjadi korban gitu. Dan mereka nggak cukup punya pilihan kok, misalnya kalau mereka relatif sejahtera dari sisi ekonomi mereka bisa pindah gitu. Tapi mereka terbatas dari sisi itu dan mereka harus terpaksa hidup berdampingan dengan situasi lingkungan yang sudah rusak gitu. Kalau misalnya biasanya ini dari contoh-contoh ya, selaku pengamat anti korupsi ini, bagian korupsi, bisa misalnya seorang koruptor itu selain misalnya dia dijerat dengan pasal penyuapan gitu misalnya atau menjanjikan, dia juga dijerat dengan pasal-pasal yang berkaitan dengan sifatnya kelalaian, misalnya lalai menutup tambang kemudian menyebabkan orang meninggal misalnya gitu, atau orang lain bisa nggak misalnya dibuat terobosan seperti itu sehingga dia bisa mendapatkan pasal yang berlapis itu soal korupsinya dan kelalaian menyebabkan korban jiwa gitu, Mas. Iya, cuma memang rezim hukumnya berbeda. Rezim hukumnya berbeda gitu. Jadi ya untuk sementara ini memang masih terpisah gitu ya. Misalnya untuk konteks korupsi itu kan hanya akan dilihat dari sejauh mana itu merugikan keuangan negara. Sementara ketika itu membawa konsekuensi lingkungan gitu ya, kemudian terjadi kerusakan, kemudian membawa akibat dampak korban dan sebagainya. Nah itu didekati dengan undang-undang lingkungan. Nah, ya malah justru begini menurut saya, mungkin tidak harus secara simultan ada di dalam satu kemasan proses hukum gitu ya, satu proses hukum misalnya memblend antara rezim undang-undang korupsi kemudian dengan undang-undang lingkungan, tetapi bisa saja kemudian dilakukan secara terpisah, tetapi secara terpisah tapi kemudian dilakukan secara serentak. Misalnya terhadap pihak nih, apakah penyuap, apakah kemudian yang disuap gitu ya, atau misalnya terhadap private sector maupun kemudian terhadap pejabatnya itu pada saat yang sama dia juga kemudian diproses dengan undang-undang lingkungan misalnya.
Nah, misalnya ketika dia mengakibatkan korban jiwa gitu ya, bagaimana dulu proses izin itu misalnya dia tidak disertai dengan ketaatan adanya syarat AMDAL misalnya, ketaatan terhadap syarat izin lingkungan misalnya. Itu kan ada nih aturannya di Undang-Undang Lingkungan Hidup gitu. Atau bisa juga kemudian dengan pendekatannya tidak selalu pidana misalnya, tapi dengan perdata. Jadi menuntut mereka juga harus bertanggung jawab juga untuk apakah dari mulai pemulihan lingkungan, dari mulai kemudian memberikan sejumlah ganti rugi pada negara untuk tindakan-tindakan memulihkan kerusakan-kerusakan itu. Bisa itu sudah dari konteks. Berarti sesungguhnya bisa, Mas ya? Bisa. Berarti ini kan sangat dekat dengan kemauan politik, kemauan politik dari pemerintah itu untuk bisa menjerat para koruptor dengan berbagai sektor yang dengan berbagai rezim undang-undang yang itu sifatnya bersamaan. Nah, biasanya kan pemerintah itu mau itu kalau ada dorongan gitu, dorongan kuat dari publik baik itu di dunia maya maupun dunia nyata. Nah, menurut Mas Toto ini, kira-kira publik ini perlu melakukan tindakan seperti apa sehingga kemudian mampu mendorong pemerintah agar dia lebih memiliki keinginan politik yang kemudian dia nanti bisa diimplementasikan dengan proses pemberantasan korupsi yang lebih masif di sektor seperti apa, Mas? Ya tentu ya dengan tekanan publik ya. Jadi konsolidasi publik untuk kemudian menekan kepada pemerintah agar dia melakukan tindakan hukumnya itu tidak parsial, kira-kira begitu. Bahwa ada problem dari sisi korupsi, tetapi misalnya juga dilihat itu membawa konsekuensi juga terhadap soal-soal lingkungan, misalnya juga perlu kemudian didorong secara komprehensif itu, biar kemudian penanganan hukumnya itu juga bisa dilakukan secara serentak gitu ya, tidak semata-mata dari aspek korupsi saja. Tapi ya saya rasa memang ya dengan konsolidasi dan tekanan publik gitu. Dan itu tetap memungkinkan gitu, bukan tidak mungkin kemudian tidak ada jalan keluar gitu. Karena misalnya begini nih, sebagai satu kasus ya, siapa dulu sih Adeline Lis gitu ya. Adeline Lis itu kan tidak cuma korupsinya tuh, juga kemudian kasus kerusakan lingkungan juga itu dituntut kan, digugat oleh pemerintah. Dan memang pendekatannya memang masih belum ada koordinasi sih ya. Nah mungkin akan lebih baik kalau kemudian ada koordinasi gitu. Satu sisi leading sektornya untuk korupsi, tipikor itu KPK misalnya. Satu sisi untuk mengejar tanggung jawab terhadap pemulihan lingkungan misalnya KLHK gitu. Nah mungkin kalau ada koordinasi akan menjadi lebih efektif mungkin. Jadi mungkin selama ini sudah ada, tapi belum terkoordinasi dengan baik dan sampai sudah dilakukan oleh masyarakat sipil dan masyarakat pada umumnya itu terkesan lebih masih parsial ya, belum terpadu gitu. Baik, kita sekarang sudah ada di sesi terakhir. Mas Toto mungkin bisa memberikan sebuah closing statement dari obrolan kita di kali ini. Ya, korupsi itu terutama terkait dengan sumber daya alam itu ya, tentu akan membawa konsekuensi atau dampak yang sangat luar biasa. Sebagaimana kemudian kita memahami bahwa korupsi itu juga merupakan extraordinary crime, kejahatan luar biasa, karena dia akan membawa konsekuensi atau akibat yang luar biasa. Sebagai satu ilustrasi yang paling nyata adalah ketika itu terjadi di sektor sumber daya alam. Nah, bagaimana sumber daya alam itu, lingkungan dan sumber daya alam yang mempunyai keterbatasan daya dukung atau carrying capacity itu dengan tindakan-tindakan koruptif itu tentu menjadi tidak diindahkan sama sekali, dan sebagai konsekuensinya itu terakumulasi menjadi problem lingkungan. Itulah yang kemudian membawa result gitu ya, atau dampak, itu hasil yang kemudian kita sebut sebagai bencana alam, apakah banjir, apakah tanah longsor, apakah kebakaran hutan dan lahan gitu. Dan yang paling pertama yang akan menderita, yang menjadi korban itu adalah biasanya bukan pelaku korupsi itu sendiri atau koruptornya, tetapi adalah masyarakat setempat itu. Nah, nanti kemudian akan berkembang lebih jauh gitu ya masyarakat pada umumnya, karena
karakteristik lingkungan dan sumber daya alam kan tidak bisa dibatasi pada wilayah-wilayah administratif gitu ya. Dia akan trustworthy. Itu. Oke. Bisa. Ya, baik, Pak Luhut, terima kasih. Nah guys, korupsi adalah kejahatan yang sangat luar biasa, extraordinary crime, dan harus kita lawan secara bersama-sama, baik itu oleh masyarakat sipil dan harapannya bisa dipadukan dengan pemerintah, sehingga dampak-dampak jelek dari korupsi seperti kerusakan lingkungan yang berujung kemudian kepada bencana dapat kita kurangi, sehingga kemudian Indonesia bisa menjadi negara yang lebih bersih, negara yang lebih berintegritas, sehingga uang-uang yang berasal dari dicolong tadi bisa dimanfaatkan misalnya untuk satu subsidi pendidikan, subsidi kesehatan dan lain-lain, sehingga jangan sampai ada uang itu bisa dikorupsi. Yang lebih baik jika uang itu digunakan untuk memakmurkan rakyat. Nah, itu guys, podcast kita kali ini tetap pandangin krusial, dan jangan lupa like, subscribe, and share dari seluruh channel YouTube Satu Nama. Sampai jumpa lagi guys di episode berikutnya. Salam demokrasi.